malah naik omsetnya teman-teman, dan juga di luar dugaan gerai mau tahu aja saya juga. Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing dengan teman-teman semua, karena beberapa dari teman-teman ada yang menanyakan kepada saya, Bang, apakah kopi kulonya masih survive nggak sekarang, masih profit nggak gitu, terus gerai mau tahu ajanya masih jalan nggak Bang gitu. Nah, di video ini saya akan coba sharing dengan teman semua bagaimana tips dan trik agar usaha kita, kedai kopi kita masih bertahan ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kedai kopi Kulo saya masih berjalan baik ya teman-temannya, dan juga beberapa bulan ke sini malah alhamdulillah malah naik omsetnya teman-teman, dan juga di luar dugaan gerai mau tahu aja saya juga naik omsetnya teman-teman. Nah, di sini saya akan ngasih tipsnya kepada teman-teman semua apa saja yang saya lakukan untuk mengatasi masa pandemi PPKM ya, PSBB. Nah, teman-teman, tentu saja sebelum kita mulai tipsnya, jangan lupa bagi teman-teman untuk terus support channel ini agar terus berkembang ya teman-temannya. Pastikan kasih jempolnya, kasih like, dan subscribe bagi teman-teman yang belum, dan mohon bagikan video ini kalau memang bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja di tips pertama ya teman-temannya, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan bisnis franchise kita. Nah, buat saya tentu saja ini gerai kedai kopi Kulo saya ya teman-temannya, dan gerai mau tahu aja. Nah, hal pertama yang saya lakukan, yang basic sekali teman-teman, yang pertama adalah pengetatan dan disiplin waktu teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan maksudnya pengetatan dan disiplin waktu ini adalah ketika kita buka jam 9, itu benar-benar jam 9 kita buka teman-teman. Saya lumayan nyinyir dan selalu kontrol teman-teman, kalau misalnya buka jam 9, benar buka jam 9. Sebelumnya karyawan saya udah buka beres-beres karena lumayan repot ya, kedai kopi Kulo dan di depannya gerai mau tahu, dan saya pastikan pengen semuanya bersih teman-teman. Nah, itu. Dan juga waktu tutupnya teman-teman, manfaatkan waktu yang kita punya. Kalau misalnya tutup jam 10, jam 10. Nah, kalau misalnya jam 9, jam 9, kan waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Itu yang pertama, ini basic sekali ya teman-temannya. Saya disiplin banget soal waktu buka dan tutup, kapan waktu lampu harus dimatikan, saya disiplin banget di situ ya. Terus yang kedua teman-teman, apa yang saya lakukan adalah pengetatan biaya operasional. Nah, seperti apa biaya operasional teman-teman? Tentu saja setiap bisnis ada biaya operasional ya teman-teman ya. Nah, di bisnis kopi ini tentu saja kita ada butuh biaya untuk pengambilan bahan baku, hal-hal lainnya ya, biaya operasional. Nah, biasanya saya cover sendiri ini dengan istri saya ya. Untuk pengambilan bahan baku ke pusat, itu saya ngambil langsung teman-teman. Nah, terus belanja barang, saya langsung roti grosir, ke Superindo, dan kemana aja kebutuhannya, bahkan ke pasar ya. Sebelum langganan, kita biasanya langsung ke pasar tuh untuk beli cabai rawitnya, bawangnya, dan lain. Tapi itu saja sekarang udah enak, diantar ke kedai kita, dan biasanya itu langsung kita yang nyari tuh di masa pandemi ini. Kita cut tuh biaya personal, dan walaupun selisihnya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi efisiensi seperti ini dibutuhkan di masa pandemi ini teman-teman ya. Nah, hal ketiga yang kita lakukan adalah pengetatan biaya belanja bahan baku teman-teman. Misalnya susu UHT itu penting banget kan ya, bahan baku untuk membuat segala varian kopi ya. Nah, itu kita biasanya hunting ke Lotte, Grosir, Bekasi Barat sana ya. Terus Superindo, di mana aja tuh. Kalau misalnya kita selewat kadang mampir, kita beli tuh. Kalau nggak juga ada di Indomaret. Biasanya ada selisih-selisih dan mereka ada promo atau diskon yang kalau misalnya kita di rumah kita nggak turun langsung beli, nggak tahu tuh teman-teman. Misalnya kita serahin ke karyawan, beli di Superindo, beli di Lotte, atau beli di pemasoknya. Itu kadang kala mereka nggak tahu, pesan ya pesan aja gitu. Padahal kalau kita beli langsung ada selisihnya ya, berapa ratus perak kalau misalnya kita belinya 20, lumayan kan. Nah, itu yang saya maksud efisiensi dan pengetatan belanja bahan baku ya teman-teman ya. Contoh misalnya beli alpukat juga, terus beli bawang, apapun di bisnis franchise kita, kalau bisa kita langsung turun tangan, jangan malas dan jangan
suruh karyawan itu aja, karena selain mereka butuh waktu dan harusnya pekerjaan mereka bisa maksimal di mana, dan mereka harus belum lagi itu. Kalau menurut saya di masa pandemi ini kita turun aja, karena memang juga waktu kita juga lebih longgar ya teman-teman ya. Terus yang keempat adalah teman-teman, coaching. Nah, coaching karyawan kita dan selalu boost semangat mereka, kasih semangat mereka. Nah, ini yang saya lakukan di franchise kedai kopi Kulo saya, dan mau tahu aja teman-temannya, seminggu sekali itu pasti. Dan sebenarnya bisa tergantung permasalahan di lapangan. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan atau ada hal yang fatal, menurut saya itu langsung coaching. Habis itu langsung coaching. Ini penting banget buat problem solving ya teman-temannya. Kita mengatasi permasalahan langsung di saat itu juga. Dan ini bisa berdampak bagus ke depannya, karena kalau misalnya contoh, misalnya saya selalu ngecek, dan istri saya juga ngecek review, misalnya di Gojek atau di Grab, itu kan ada ini ya, ada reviewnya ya. Nah, kalau misalnya rate bintangnya turun tuh 4,8 jadi tiba-tiba nyungsep ke bawah gitu. Ini kenapa? Lihat komplainnya. Apa nih? Langsung kita panggil karyawan, ini kenapa? Ini kenapa, masalahnya apa gitu. Nah, dengan kita lihat review dari customer kita, ada yang nggak puas atau memang kesalahan, namanya human error ya teman-temannya, bisa aja terjadi, dan kita selalu cek dan kita bisa coaching karyawan kita di situ. Nah, ini berpengaruh dan kita selalu kasih semangat mereka. Kalau misalnya bosnya, ownernya nggak pernah ke lapangan ngecek itu, biasanya mereka juga lemas, malas, dan cenderung main HP. Apalagi orang nggak datang, nanti alasannya orangnya sepi pak. Terus lagi nggak ada orang kayak gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau misalnya kita ada di sana, pasti ada aja kegiatan yang bisa kita lakukan, entah bersih-bersih atau misalnya kita bisa cek quality produk kita dan lain-lain. Nah, hal kelima yang saya lakukan nih teman-temannya, di bisnis franchise saya adalah kontrol dan pengawasan teman-teman. Penting sekali kontrol dan pengawasan dari kita teman-teman. Kalau enggak, bisnis kita bisa kacau teman-teman. Ya, yang sebenarnya yang paling ribet adalah di bisnis saya adalah mau tahu aja, karena banyak banget prosesnya. Ada tahu waliknya, ada tahu kriuknya, belum lagi yang ada sayurannya, belum lagi ada macam-macam sambelnya. Jadi ini penting sekali ya teman-temannya. Kalau misalnya kita nggak tes, kita nggak cicip, nggak kita pastikan jalan ini, wah nanti bisa reviewnya jadi turun, orang-orang pindah ke kompetitor kita teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kontrol dan pengawasan di lapangan. Nah teman-teman, poin yang keenam adalah saya selalu lakukan ini adalah soft selling teman-teman. Jangan lupa marketingnya ditingkatkan, soft selling aja di WhatsApp story kita pasang kopi Kulo mau tahu, atau misalnya di media sosial kita, jangan lupa. Dan kalau bisa juga mungkin sekarang COVID ya, ada aja yang sakit, bisa aja kita kasih free gitu ya. Dan ini biasanya mereka akan merasakan perhatian kita, dan juga kalau misalnya kita udah sering gitu ya, maka juga akan sungkan gitu, jadi senang, dan mereka biasanya rekomendasikan ke teman-temannya, keluarganya untuk belanja barang kita teman-teman. Nah, apalagi kalau Kulo udah pas enak, dan mau tahu rasa mau tahu aja juga enak banget. Nah, jadi nggak pede, ini rasanya enak banget teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan ya, soft selling, marketingnya ditingkatkan terus aja. Terus yang ketujuh adalah jangan lupa untuk menjaga kualitas, kebersihan, dan servis kita teman-teman ya, one package. Ya teman-teman ya, ini kelihatan bagus paketnya itu karena hal-hal ini teman-teman. Yang pertama, kualitas produk kita. Nah, makanya butuh tuh quality control. Kita cek ke lapangan, rasanya gimana. Apalagi kayak kopi ya, kopi Kulo. Espressonya penting banget teman-teman. Ya, kalau misalnya kopi Kulo, kadang tuh karyawan kalau misalnya kita awasi tuh, biasanya bikin espressonya kan pakai masih yang manual ya teman-teman ya, pakai espresso mesin itu, biasanya airnya udah nggak panas, terus di setting tuh cepet selesai gitu. Jadi espresso itu udah nggak kental lagi, nggak pahit ya teman-teman ya. Itu biasanya kalau misalnya kita udah aduk dengan susu kopi, jadi bukan kopi susu. Nah, ini bahaya banget, bisa lari juga ke kompetitor yang lain. Nah, terus kebersihan teman-teman. Nah, justru di waktu senggang seperti ini kita manfaatkan untuk bersihin
kaca, apapun lah. Kita lihat detail-detailnya, karena kalau misalnya kita kacamata lihat sekilas aja kelihatan bersih, tapi kalau misalnya kita cek semuanya, wah banyak banget debunya, kotornya. Nah, ini penting sekali ya kebersihan. Dan tentu saja juga service teman-teman. Ingat greetings, cara kita mengajak pelanggan kita ngobrol dan memperhatikan mereka, kita nganterin pesanan mereka itu penting banget teman-teman servisnya. Nah, jadi satu paket ya teman-temannya, perhatikan benar-benar ini bagi teman-teman owner, karena ini berpengaruh banget dengan penjualan kita teman-teman. Oke teman-teman, itulah beberapa tips dari saya bagaimana saya mengatasi pandemi ini saat menjalankan franchise saya ya teman-temannya, Kedai Kopi Kulu dan franchise Mau Tahu Aja. Nah, mungkin kelihatannya sederhana banget, tapi kalau misalnya teman-teman lakuin, saya yakin teman-teman juga bisa ya, karena penting sekali itu pendampingan dan kita turun langsung teman-teman. Jadi nggak semuanya itu diserahkan ke karyawan kita aja, perlu banget kita turun tangan langsung dan biar kita ngerti masalah-masalah di lapangan. Nah, itu aja teman-teman. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nanti komen di bawah, atau mungkin bisa nanti teman-teman bisa sharing dengan saya lewat WhatsApp ya. Tentu saja saya kasih nomornya kalau teman-teman nanti japri di Instagram saya, nanti saya bisa kasih nomor WhatsApp saya di sana. Semoga teman-teman yang menjalankan bisnis franchise apapun bisa sedikit terbantu dengan tips-tips dari saya ya. Jangan nyerah teman-teman, karena kita udah banyak banget investasi untuk membuka franchise ini dan banyak banget waktu yang udah kita habiskan. Jangan nyerah teman-teman. Insya Allah kalau kita udah ikhtiar, kita berusaha keras ya, semuanya udah kita lakuin, dan sisanya nanti kita kembalikan kepada Allah. Saya yakin teman-teman, walaupun nanti nggak profit, tapi kita bisa bertahan dan kita masih bisa menyerap tenaga kerja dan mereka tidak kehilangan pekerjaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja pertemuan kita di video singkat kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa mengebus semangat teman-teman juga untuk terus menjalankan usahanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.